Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Di antara yang perlu kita lakukan untuk menjaga kualitas hidup kita di tengah kehadiran kita dalam sebuah tatanan masyarakat adalah menjaga lisan. Afatul lisan. Kita menjaga lisan. Kenapa? Karena demikianlah takdir dan kodrat kita dijadikan oleh Allah dalam kehidupan ini. Sebagai manusia individu, sekaligus sebagai manusia sosial. Dan karena sebagai manusia sosial, maka tidak akan lepas dari komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, dan karenanya kemudian menggunakan lisan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam konteks menjaga lisan kita ini. Hanya ada dua saja yang perlu kita pelihara dari lisan atau mulut kita ini. Dan mulut kita ini, lisan kita ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Makanya tidak berlebihan kalau ada ungkapan, tidak hanya dalam dimensi kehidupan di dunia, tapi juga ungkapan ini berlaku dalam kehidupan dimensi akhirat. Ya. Apa itu? Mulut kita akan menentukan apakah hidup kita ini bahagia atau sebaliknya sengsara. Lisan kita ini akan menentukan apakah kehidupan kita ini bahagia atau sebaliknya sengsara, baik di dunia apalagi di akhirat. Ada dua saja yang perlu kita pelihara dalam menjaga lisan ini. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus menjaga apapun yang masuk ke dalam mulut kita ini. Yang kedua adalah kita harus menjaga apapun yang keluar dari mulut kita ini. Ya. Karena ada dua saja yang terkait dengan mulut kita ini. Yang pertama adalah yang masuk, dan yang kedua adalah yang keluar. Ya. Mungkin kita sempat bergurau, lah bagaimana dengan yang kata orang Jawa dikulu, dikemu, cuma ditahan di mulut, tidak ditelan. Guyonannya. Nah, yang pertama, kita akan berhubungan dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga apapun yang masuk dalam mulut kita ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita sama-sama paham di ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kulu, makanlah oleh kalian semua, mimma, dari apa-apa, fil ardi, yang ada di bumi, halalan, yang halal, thayyiban, dan yang baik-baik, wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkahnya syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan itu lakum, bagi kalian, aduwwum, musuh, mubinun, yang nyata. Nah, jadi di ayat ini Allah mengingatkan kepada kita untuk apa? Menjaga apapun yang masuk dalam mulut kita berupa makanan itu benar-benar memiliki dua kriteria, halal dan baik. Dan Allah ingatkan, kalau kita tidak mengawal, menjaga diri kita, selalu memasukkan yang halal dan baik saja dalam mulut, maka pasti kita berada dalam perangkap syaitan.
Ya, makanya Allah ingatkan wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu punya langkah-langkah, di antara langkah-langkahnya adalah membuat manusia memasukkan apa yang tidak halal dan apa yang tidak thayyib ke dalam mulutnya. Ya. Jadi kalau kita ini punya kegemaran, ya, tidak perhatian pada yang halal yang haram, ya memang itu diantaranya keberhasilan tipu daya syaitan. Ya, apalagi yang kemudian kita berprinsip, ya, sing haram aja susah, bagaimana yang halal gitu. Nah itu apalagi, itu berhasil betul syaitan itu menggoda kita. Ya. Nah karena apa? Karena Allah ingatkan kalau kita sudah tergelincir pada yang halal dan yang haram dan yang tidak baik, maka itu adalah tanda-tanda kita sedang berada dalam khutuwat syaitan. Nah yang berikutnya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-88 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ya, Allah memerintahkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-88 ini, wa kulu, dan makanlah oleh kalian semua mimma, dari apa-apa, razaqakum, yang telah direzekikan kepada kalian Allahu, oleh Allah, halalan, yang halal-halal, thayyiban, dan yang baik-baik. Nah di ujung ayat ini Allah menegaskan wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwa kalian kepada Allah yang kalian dengan Allah itu telah beriman. Artinya apa? Ya. Artinya ekspresi ketakwaan seseorang itu adalah menjaga dirinya untuk tidak memasukkan yang tidak halal dan tidak memasukkan yang tidak baik ke dalam mulut kita. Ya, ke dalam mulut kita. Nah, ada satu ayat lagi yang sangat sering kita dengar, yakni di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makanlah oleh kalian semua, wa kulu washrabu, dan minumlah oleh kalian semua, tentunya yang dimakan dan yang diminum itu yang halalan thayyiban. Tetapi Allah tegaskan wa la tusrifu, dan janganlah kalian melampaui batas. Nah, dari 3 ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam konteks menjaga mulut kita agar tidak masuk hal-hal yang tidak baik, itu ada 3 yang kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita ini bisa menjaga agar jangan sampai ada yang haram masuk ke mulut kita. Yang kedua, kita harus menjaga jangan sampai ada sesuatu yang tidak baik masuk ke dalam mulut kita. Tidak baik, ya, terhadap dampaknya kepada kesehatan kita, kepada kebaikan fisik kita, dan seterusnya. Ya. Dan yang terakhir, jangan sampai kita makan makanan yang halal, ya, yang baik itu melampaui batas-batasnya, karena itu juga akan merusak kehidupan kita. Nah itu yang berkaitan dengan menjaga apa-apa yang masuk dalam mulut kita. Dan yang kedua, PR menjaga lisan itu adalah menjaga yang keluar dari mulut kita. Nah, yang kita pahami bersama-sama, apa-apa yang keluar dari mulut kita itu bukan makanan yang kita muntahkan, ya, tetapi yang keluar dari mulut kita itu adalah omongan kita, kata-kata kita, kalimat-kalimat yang kita ucapkan, ya. Maka di sini kita perlu mengingat beberapa sabda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya
sabda beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sangat terkenal, sering kita dengarkan. Ketika Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Man barang siapa kana yang ada orang ini yu'minu beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, falyakul maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata, mengeluarkan kalimat khairan yang baik-baik, auliyasmut atau kalau tidak bisa mengeluarkan kalimat yang baik hendaklah dia berdiam diri. Ya. Nah, maka kita harus menjaga apa yang keluar dari mulut kita berupa lisan ini yang baik-baik. Kalau tidak bisa memastikan yang keluar dari mulut kita ini baik, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Nah, itulah kenapa kita juga mengingat ya kata-kata atau sabda Rasulullah SAW ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beberapa imam yang lain ya, termasuk Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih, dan kemudian disetujui, dibenarkan oleh Imam Nawawi juga ya. Nah, bagaimana cara menjaga agar mulut kita ini keluar sesuatu yang baik? Maka yang pertama adalah jangan sampai ada sesuatu yang tidak keluar, sesuatu yang tidak baik dari keluar dari mulut kita ya. Nah, bagaimana caranya, bentuknya, yaitu ya, yang keluar dari mulut kita ini harus kita pastikan yang bisa menyebarkan keselamatan, yang menyelamatkan, yang bisa menebarkan keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua, yang keluar dari mulut kita ini sesuatu yang mulia ya, tidak ada yang kotor, tidak ada yang jelek ya. Maka tidak saja kalau kita bisa menjaga lisan kita ini ya, demikian itu bisa membahagiakan kita hidup di dunia, bahkan bisa membuat kita masuk surga dengan selamat ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam ini berkaitan dengan cerita beliau ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah. Lalu ada orang yang mengabarkan bahwa Muhammad ya, yang dikabarkan sebagai nabi itu telah datang ke Madinah. Lalu Abdullah bin Salam ini bergegas menuju ke tempat di mana orang-orang berkerumun mengerumuni Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya Abdullah bin Salam ini, saya tidak melihat wajah Muhammad itu adalah wajah pembohong. Ya. Jadi beliau yakin betul, percaya betul, ya, Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para orang-orang yang berkumpul di situ, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah keselamatan. Ya, termasuk kata-kata kita harus menebarkan keselamatan. Ya, wa at'imut ta'am, berilah makan orang-orang. Ya, wasilul arham, jalinlah hubungan silaturahim. Ya, wasallu bil lail, dan salatlah di malam hari. Wan nasunyam, sementara orang-orang pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Semoga kita bisa diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, selalu bisa memelihara lisan kita dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang tidak baik untuk kita makan maupun kita minum. Dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu menjaga agar apa yang keluar dari lisan kita ini sesuatu yang baik pula. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.